Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Mahfud. Grossever, majalah Gros Digital, garis miring Gros TV kembali mengudara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya panjatkan ke hadirat Allah dan sholawat pada Nabi. Amin. Kenapa? Karena Gros TV bersyukur ternyata narasumber satu ini masih ingat walaupun sudah 12 tahun nggak ketemu. 12 tahun sampai domelin tadi, nggak pernah ngubungin, tiba-tiba datang. Nggak pernah WA gini. Tapi ya ini adalah Bang Adrian Juwaini. Aku manggil abang ya, punten. Ya, monggo silakan. Lebih mudaan dikit kalau abang, kalau bapak kayaknya tua banget. Bang Adrian ini ketua umum dulu ya, 2009 maaf, sampai 2019. Ya sempat jadi 2009 saya ulangin Pak Mahfud biar nggak salah. Siap. Jadi 2009 sampai dengan 2012. Itu periode pertama. Kemudian kita ada kongres. Kongres itu di Jogja. Kemudian ada perpanjangan masa jabatan di situ bersama-sama dengan teman-teman dari kolektif kolegial sampai dengan tahun 2013 itu dilakukan kongres luar biasa di Bali. Ya. Kemudian saya terpilih kembali sampai dengan tahun 2016 April kongres itu berganti pada ketua umum yang saat ini. Nah, gitu ya. Jelas ya? Jelas. Dan saat ini juga menjabat sebagai, bukan menjabat ya, diberikan amanah sebagai Dewan Kehormatan. Ya, betul. Jadi saya saat ini menjadi salah satu anggota Dewan Kehormatan Pusat Notaris ya, yang juga menjadi ketua Dewan Kehormatan Pusatnya ya. Perlu diketahui Grossever, kali ini bincang santai, kita santai aja Bang ya. Santai aja. Saya juga senang nih ketemu Mas Mahfud ini yang sudah sekian tahun ya, tahu-tahu hari ini muncul di kantor saya gitu ya. Jadi dengan mau berbincang-bincang, nggak tahu nih masalah apa ini berbincang. Tapi gini Grossever ya, perlu diketahui Grossever, Gros TV mewawancarai atau berbincang santai dengan Bang Adrian ini tidak punya tujuan apa-apa, tidak ada hubungannya dengan organisasi, tidak ada hubungannya dengan ini dan IPAT, tapi ada hubungannya dengan notaris dan PPAT tentunya. Berhubung kenapa? Karena gini, kalau bicara kondisi dunia, terutama Indonesia, terlebih berita terakhir muncul isu dari India, India ada 3 varian baru. India. Kaitan dengan COVID ini. Itu ya. Bang Adrian sudah tebak duluan. Kan ada varian baru dari dari luar ya. Tapi yang sangat ganas itu katanya dari India. 120 datang, sudah nggak tahu kemana, ditangkap lagi, sudah selesai lah. Nah, kondisi ini sudah berlangsung kurang lebih setahun Bang ya? Ya, dari bulan Maret ya kita ya. Bulan Maret 2019. Tahun 2020. 2020 ya, sekarang sudah kasih gambaran dong kalau dari kacamata 14 bulan ya. 14 bulan. Ya. Nah, selama 14 bulan ini dari kacamata Bang Adrian, kondisi dunia dan khususnya Indonesia menghadapi pandemi gimana sih Bang? Aduh, kalau khususnya dunia kayaknya nggak usah, Indonesia aja sulit lah ya. Jadi ya pertama terima kasih Mas Mahfud. Siap Bang Adrian. Ini datang ngajak wawancara mengenai COVID lagi ini ya. Jadi memang kalau kita bicara COVID ini kan tidak terelakkan ya. Betul. Setuju. Ternyata semua negara juga menghadapi COVID ini. COVID ini kan juga membawa dampak baik ekonomi, kehidupan ya, kehidupan sosial dan seterusnya gitu ya. Nah, terutama yang saya pahami ini kan cuman yang berkaitan dengan notaris gitu ya. Kalau yang lain saya nggak memahami itu. Gitu. Nah, jadi memang notaris ini kan sebetulnya
dalam menjalankan profesinya ini Jabatan, kan oke. sangat sekali dipengaruhi dengan situasi ekonomi. Oke, betul. Semakin ekonomi itu membaik, juga pasti berdampak baik juga kepada notaris dan PPAT. Begitu juga kalau misalnya ekonomi tidak baik karena ada sesuatu hal, pasti juga berdampak pada notaris dan PPAT gitu ya. Nah, kita tahu semua dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu kan berdampak besar sekali pada ekonomi gitu ya, terutama ekonomi Indonesia. Betul. Kita bicarakan ekonomi Indonesia. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan rencana-rencana Pemerintah ya. pemerintah yang Stakeholder berkaitan lah. dengan ya stakeholder gitu ya, yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia gitu ya, itu kan nyaris berantakan. Berantakan itu kenapa? Bukan berantakan dalam arti negatif, tapi bagaimanapun juga pemerintah kan akan berfokus pada bagaimana mengatasi masalah COVID ini gitu ya. Nah, begitu juga dengan kegiatan ekonomi gitu ya. Dengan adanya COVID ini kan kita tahu banyak sekali pembatasan-pembatasan yang terjadi gitu ya. Kita lihat perekonomian di tingkat Pusat, daerah, wilayah. iya, artinya itu yang real di lapangan itu kan banyak yang mengalami masalah. Betul. Kita lihat juga misalnya pertumbuhan ekonomi kita yang tadinya 5, sekian, tolong koreksi ya kalau saya salah, kan Turun drastis. anjlok sampai Turun minus. drastis, betul. Ya, ini kan sudah satu tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda bahwa ekonomi kita memang Goyang. terganggu untuk itu. Nah, bagaimana dengan notaris? Nah, itu gitu kan ya. Nah, notaris ini pekerjaan yang tidak kalau saya katakan pekerjaan yang harus dibangun berkesinambungan oleh notaris itu sendiri. Jadi kita tidak bisa seperti tembak lari seperti itu, tapi harus dibangun berkesinambungan. Harus konsisten, harus patuh pada peraturan-peraturan, terutama yang berkaitan dengan undang-undang jabatan notaris, gitu ya. Jadi harus dibangun. Tidak bisa serta-merta kemudian tanpa adanya usaha untuk konsistensi, tahu-tahu menjadi besar gitu. Itu tidak mungkin sama sekali. Betul. Ya. Begitu juga dengan adanya COVID-19 ini berpengaruh kan dengan situasi kita gitu ya. Begitu juga ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan juga tadi saya sampaikan juga berubah sekali, menurun sekali gitu. Berdampak nggak ke? Sangat berdampak. Oke. Maksudnya sangat berdampak nggak pada notaris gitu ya? Betul. Oh sangat berdampak. Saya juga melihat, mendengar banyak sekali teman-teman ya yang kantornya mengalami persoalan karena pertumbuhan ekonomi kita menurun, ekonomi juga akhirnya juga berdampak pada notaris juga menurun. Karena pekerjaan berkurang, akibatnya juga pemasukan berkurang. Padahal notaris ini kan ada fix cost yang harus dihadapin setiap bulannya, pegawai, operasional, Walaupun dan pejabat seterusnya. negara, pejabat umum, tapi menggaji sendiri. Oh iya, itu kita bukan rahasia umum lagi lah ya, kita memang diangkat oleh Negara. diberhentikan dan diangkat oleh negara ya, tapi kita Tidak punya gaji. tidak punya gaji, tidak punya pensiun, tapi kita harus membiayai diri sendiri gitu ya. Nah itu kan berdampak sekali, Iya. gitu ya. Nah sedangkan sumber utama kita dengan yang berkaitan dengan ekonomi juga menurun gitu ya. Nah bagaimana kita menyiasatin ini gitu ya. Nah menurut saya nggak usah khawatir lah. Pertama rezeki itu kan ada Diatur. sudah diatur. Rezeki itu menurut saya sih tidak pernah tertukar gitu ya. Iya. Jadi ya, kalau memang rezeki kita gitu ya. Kalau rezeki kita belum dapat di kita, ya itu berarti belum rezeki kita gitu ya. Cuma bagaimana kita harus mempersiapkan diri saja. Nah, itu loh Bang, maksudku gini, pertanyaannya gini. Ini kan
pandemi kan tidak direncanakan, ujuk-ujuk, ujuk-ujuk, brung, tiba ngebum, bulan Maret, langsung negara lockdown. Bukan Indonesia aja, banyak negara lockdown. Indonesia pun ingin menerapkan lockdown, tapi bertahap, terjadi pembatasan. Nah, ini kan efeknya tadi nggak salah Bang Adrian bilang sangat berdampak ke ekonomi. Iya, betul. Nah, ekonomi berdampak juga ke pekerjaan notaris PPAT. Penghasilan notaris lah. Betul. Ya. Nah, ya pertanyaan saya, bagaimana sih ketika, pasti abang kaget dong ketika bulan Maret gitu, terus apa yang dilakukan? Ya, pertama tadi itu ya, bahwa membangun kantor notarisnya berkesinambungan. Oke. Ya, jadi kita harus memang mempersiapkan kantor kita dengan sebaik mungkin, dan itu bukan sejak pandemi aja, tapi sebelumnya kita juga harus, artinya gitu, kita harus bekerja dengan baik, gitu ya. Kita harus konsisten dengan mematuhi undang-undang jabatan notaris, gitu ya. Dan kita harus juga memilah-milah pekerjaan mana sih yang memang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan, dan itu harus terbangun dari awal, gitu ya. Nah, kemudian masuk masa pandemi ini siapapun pasti berdampak. Betul. Kaget dan berdampak, gitu ya. Ekonomi berdampak dan seterusnya, pekerjaan pasti berdampak, gitu ya. Sementara kita juga bagaimana untuk menjaga supaya kita juga di hadapan klien kita, gitu ya, bahwa kita juga sangat mematuhi daripada aturan-aturan kaitan dengan pandemi ini yang diberikan oleh pemerintah, yang digariskan lah oleh pemerintah, gitu ya. Nah, tapi ini yang terakhir saya sampaikan ini, itu juga sebetulnya kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dari awal itu, sebelum pandemi, bahwa kita sudah bekerja baik dan seterusnya itu berusaha untuk bekerja dengan baik, itu nggak ada gunanya juga. Jadi itu seiring yang saya ketahui. Artinya kalau pekerjaan kita itu memang kita lakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan, gitu ya. Di samping itu juga kita mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan apa ya, prokes ya, prokes COVID-19 ini, ya, itulah yang mungkin bisa membawa kita untuk lebih tenang menghadapi COVID-19 ini, khususnya berkaitan dengan. Tapi kan kalau yang tadi abang bilang dari awal jadi notaris harus kita mempersiapkan ABCD, itu kan bukan hanya untuk menghadapi pandemi, tapi tidak. Yang tadi saya katakan berkesinambungan itu, gitu ya. Dari awal, gitu ya. Dari teman-teman, kalau memang saya rasa semua notaris juga begitu, gitu ya. Kalau kita sudah mempersiapkan itu, arti kita membangun komitmen kita, gitu ya, bahwa kita bekerja dengan baik, gitu ya. Klien-klien kan juga akan tahu kalau kita bekerja dengan baik, gitu ya. Dengan masuknya pandemi ini pasti berkurang berdampak, gitu ya. Tapi kita siap menghadapi itu. Ditambah dengan aturan-aturan berkaitan dengan prokes ini, patuhi itu. Nah, itu aja kalau saya, mudah-mudahan semua itu berjalan seiring. Dan satu lagi, apa tuh? Rezeki tidak tertukar. Iya. Itu penting, gitu ya. Rezeki tidak tertukar. Kedua mensyukuri. Kenapa? Mensyukuri keduanya. Mensyukuri. Tidak perlu menghitung rezeki orang, tidak perlu menghitung harta orang. Betul, setuju. Itu aja. Betul. Itu yang penting sekali menurut saya ya. Maaf ya teman-teman kalau mungkin yang tidak sependapat dengan saya mohon maaf untuk itu. Gitu. Kan berarti banyak tantangan nih Bang. Ketika pandemi kaget, aturan dari pemerintah, dari stockholder juga jelas, prokesnya dari 3, 6 bahkan sekarang sudah jadi 9 ya. 3M, 4M, 5M. Itu aturan untuk menghadapi, memutus rantai penyebaran COVID kan gitu. Nah, ini kan banyak tantangan Bang. Tantangannya klien khawatir, klien mau ketemu nggak bisa keluar, notaris pun mau keluar dibatasi, dan sebagainya. Nah, ini tantangan-tantangan yang terjadi di masa pandemi. Apa yang abang lakukan untuk menghadapi tantangan ini? Ya, pertama kita harus meyakinkan juga. Kalau dari segi kita, dari segi notaris, kita harus mempersiapkan tadi kaitan dengan prokes tadi. Ya, misal kantor, kita ikutin yang digariskan oleh
pemerintah mengenai prokes itu. Ya. Yang sekarang katanya sudah jadi 6M, 6M ya, 6M, 3M, 3M, 4M, 5M, 6M lagi. Itu ya, kita persiapkan. Misal kantor saya persiapkan untuk hal itu. Seperti misalnya cuci tangan. Itu saya rasa semua sudah lakukan teman-teman, gitu ya. Kemudian masker itu tidak boleh lepas. Sekarang pun tetap pakai masker. Ya. Tadi Mas Mahfud juga bisa lihat orang-orang saya semua tidak boleh lepas masker untuk itu. Pakai masker. Kemudian juga kita membatasi interaksi ya sesama pegawai gitu ya. Kemudian ya seperti itulah gitu ya. Misalnya sirkulasi udara di kantor juga harus kita jaga gitu ya. Kemudian berkaitan dengan apa namanya itu disinfektan dan seterusnya itu kita lakukan 2 hari sekali, kita pasti semprot untuk itu gitu ya. Kemudian cek kesehatan dari segi personalnya juga kita lakukan, sering-sering kita lakukan untuk mengetahui ya apakah terinfeksi virus atau tidak ya. Sekarang kan bisa kita lakukan baik dengan antigen ataupun dengan PCR gitu ya. Ya secara rutin lah kita lakukan ya. Sebulan 2 kali kita lakukan gitu ya. Nah, untuk mengetahui saja, untuk kita siap-siap apakah dengan kita siap-siap kan lebih baik gitu. Berarti ada kos tambah dong itu berarti. Mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Dulu mungkin tidak pernah kita lakukan katakanlah untuk di kantor sekat disinfektan. Disinfektan. Misalnya kan disinfektan juga mau nggak mau kita keluar biaya kan untuk itu gitu ya. Kemudian kita membuat apa istilah sekat yang transparan ya di setiap meja pegawai gitu ya, atau staff kita gitu ya, di ruang meetingnya kita juga bikin gitu ya. Staff dadakan di luar ya, cuci tangan. Ya itu harus ya, jadi seperti itu gitu ya. Belum lagi kita untuk melakukan tes antigen maupun PCR itu kan juga pasti biaya gitu ya. Tapi biaya ini kan salah satu tadi itu yang kita katakan itu untuk membuat keyakinan kepada klien kita bahwa kita patuh dengan jadi nggak usah khawatir klien untuk datang. Betul, nggak usah khawatir gitu ya. Dan kita juga harus menegur kalau klien kita datang yang tidak patuh kepada prokes itu. Saya rasa dengan cara-cara begitu kita insya Allah lah ya bisa berjalan ya dengan baik gitu ya. Kita nggak usah bicara soal aduh saya keluar uang setiap bulan ini ya, mau nggak mau kita lakukan itu gitu ya. Toh berarti kan kos nambah tapi kan belum tentu pemasukan nambah ya. Itu dari segi kita tadi dari segi kan kita harus punya klien juga gitu ya. Katakanlah klien lah yang memberi pekerjaan kita lah gitu ya. Ya, kita juga harus meyakinkan gitu ya, meyakinkan bahwa kita ini layak dipercaya untuk menjalankan apa yang ditugaskan oleh mereka. Bukan ditugaskan ya, artinya yang dibutuhkan terhadap notaris itu. Nah itu yang tadi saya katakan dari awal, ini kan nggak bisa dibangun sejak COVID. Nggak bisa dadakan ya? Nggak bisa dadakan. Ada COVID, jadi ada COVID tidak ada COVID ini harus disiapkan dari awal. Berarti mentality dulu dong Bang. Ya, iya, sebagai notaris kan harus begitu. Ya kan? Hal lain untuk tantangan ini yang untuk dirubah. Nah, pertama itu, yang hal lainnya apa Bang? Dan bahkan kalau tantangan ini menjadikan sebuah peluang bagi notaris, dan bahkan pekerjaan berkurang kan harus membuat peluang agar pekerjaan itu bukan kembali ya, memang sudah ada tapi karena terhambat dengan kondisi itu gimana Bang? Ya, jadi kalau soal peluang itu kan sangat tergantung dengan situasi ekonomi, gitu ya. Jadi
saat ini kan kita lihat situasi ekonomi kita kan sudah bergerak lah, dari tahun lalu sudah mulai bergerak gitu ya. Nah itu satu juga peluang gitu ya, peluang yang artinya kita semakin ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah inilah yang saya nggak bisa mengatakan bahwa peluang ini bakal mampir kepada kita masing-masing notaris, tidak juga gitu ya. Kembali lagi kepada klien itu kan akan mempercayai kita gitu ya. Kalau juga ada peluang tapi klien tidak mempercayai kita, ya kita tidak akan. Berarti komunikasi antar klien. Satu, kalau menurut saya bukan komunikasi, iya. Kedua, klien akan melihat sejauh apa sih pekerjaan kita, sejauh apa sih yang dikerjakan kita itu mempunyai nilai manfaat bagi klien. Oke. Itu tetap harus dipertahankan. Gitu. Menurut saya ini tidak bisa dibangun mendadak. 1 hari, 2 hari, sebulan, 3 bulan. Berarti walaupun kondisi apapun, kalau ini sudah dibangun dari awal, itu modal. Pasti akan mudah menghadapi. Itu modal, gitu ya. Itu modal. Makanya selama 1 tahun lebih 14 bulan ini survive. Siapa? Abang. Gak boleh ngomong begitu. Oh, gak boleh, siap. Nggak boleh ngomong begitu. Yang penting kita jalan saja, rezeki tidak akan tertukar. Oh iya. Gitu ya. Udah itu saja gitu ya. Jangan katakan survive nanti. Ya alhamdulillah dengan kondisi gonjang-ganjing, walaupun goyang-goyang tetap berjalan gitu ya. Berjalan sampai saat ini, buktinya Mas Mahfud masih bisa ketemu saya di kantor saya, gitu ya. Iya. Ya seperti itulah menurut saya. Maaf, ini menyinggung pribadi. Udah pensiun belum Mas Bang? Udah mau pensiun ya Bang ya? Belum. Masih Saya 20 tahun lagi. Saya usia saya 63 saat Berarti ini. 5 tahun lagi. Iya, kan Masih. 65 tambah 2 tahun kalau ingin memperpanjang 2 tahunnya gitu ya. Ya, itu. Jadi Masih 63 tahun gitu. masih Satu semangat. usia yang sudah Nah, Cobro Sefer yang muda-muda. Bang Adrian aja usia segitu masih semangat. Ya, kita harus semangat. Iya, Harus semangat gitu ya. usia boleh tua, tapi semangatnya tetap 17 tahun. Kalau bisa 15 tahun ya. Iya. Buktinya apa? Kondisi COVID nggak ada problem. Yang penting kan tadi. Bukan nggak ada problem, pasti ada problem, Iya, gitu ya. jalan Tapi aja. kita yakin saja, intinya yakin saja kita ya, yakin bahwa kita udah mempersiapkan semuanya dengan baik ya. Tinggal namanya rezeki itu tidak akan tertukar gitu ya. Ya. Tips dong Bang buat ALB nih, anggota luar biasa, notaris muda yang baru diangkat, PPAPT muda yang baru diangkat. Apa sih yang harus dibangun di awal? Ya, pertama Motivasi untuk mereka ALB, notaris yang baru ya setahun 2 tahun lah. ya, karena notaris ini kan jabatan kepercayaan, gitu ya, jabatan kepercayaan dari negara. Oh iya, betul. Sehingga notaris itu Jiwa. notaris itu kan personal. Oke. Ya, jadi semua tanggung jawab itu kan ada pada notaris gitu. Gitu ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Mentality, kemampuan kita gitu ya harus dipersiapkan. Kemudian juga berkaitan dengan aturan-aturan. Patuhilah sejauh yang bisa dipatuhi. Jangan sekali-sekali melanggar untuk itu. Aturan. Ya. Tapi kita kan juga bukannya malaikat ya, Manusia, Bang. Manusia. Tempatnya Tapi khilaf kita dan berusaha salah. untuk Betul. mematuhi hal-hal itu, gitu Betul, ya. setuju. Dan kalau kita sudah mematuhi itu, paling tidak ada modal bagi kita bahwa kita sudah bekerja dengan baik, gitu ya. Kemudian buat adik-adik mungkin ya, ini adik-adik yang calon notaris ALB, ataupun anggota luar biasa yang ya. baru menjalani profesi sebagai kena notaris. COVID. Ya, bersabar saja gitu ya, selalu bersabar. Ini kan COVID ini kan, dengan adanya COVID ini kan banyak kesempatan sebetulnya buat Apa tuh? adik-adik yang untuk mempersiapkan diri, untuk belajar, ya kan? Iya. Betul kan? Untuk berdiskusi. Walaupun Banyak. tapi
ketemu nggak bisa, belajarnya gimana dong? Ya kan bisa pakai Nanya kepada teman-teman yang sudah lama, nggak bisa ketemu. Ya kan bisa dengan media sekarang ya. iPhone ya. Pun dengan dia bisa dengan personal. Kan sekarang juga teman-teman kan banyak juga yang sering menyelenggarakan seminar, Berarti, ya, diskusi yang melalui Zoom ya. Melalui Zoom, kenapa tidak itu? berarti nggak usah malu dong ya, notaris yang baru nanya ke teman-teman yang sudah yang sudah 10 tahun, 20 tahun nanya gitu kan. Ya. Yang penting bagi teman-teman yang baru jadi notaris ini gitu ya, mau belajar. Tantangan ke depan tuh besar sekali. Dan jangan sekali-sekali berpikiran yang penting saya diangkat notaris, kemudian saya akan cari orang yang bisa menjalankan kantor saya, pegawai. Lalu jadi notaris, kemudian cari orang yang bisa jalan kantor. Lah fungsinya apa dong? Ya itu tadi, supaya kalian bisa meringankan bebannya si notaris itu, gitu ya. Okay. Padahal kan jangan lupa, semua tanggung jawab kan kembali kepada diri dia. Betul kan ya? Betul. Ya. Sebetulnya kan simpel sekali kan, mempersiapkan diri itu kan simpel sekali gitu ya. Gitu. Itu kan beda bang, dalam artian gini, persiapan yang dihadapi oleh ALB anggota yang baru lulus ini kan dengan yang ALB atau notaris yang sudah diangkat. ALB kan mempersiapkan untuk dia menjadi diangkat notaris gitu ya. Nah, terus itu apa yang perlu dari ALB dulu deh, dari anggota luar biasa apa yang perlu dihadapi? Sama aja. Untuk ALB ini kan dia belum diangkat notaris gitu ya. Nah, karena dia belum diangkat notaris kan berarti ada waktu dia untuk magang di notaris untuk belajar yang lebih baik. Magang itu kalau mereka maganglah dengan baik. Ya, petiklah hal-hal yang bermanfaat pada waktu dia magang. Dari tempat si notarisnya. Jangan magang itu menjadi beban. Jadi beban gimana maksudnya nih? Jadi beban seolah-olah ini beban 2 tahun itu. Ya, menurut saya tidak. Justru diberikan kesempatan untuk banyak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktek-praktek notaris kan. Ya. Di kantor saya kan juga ada ya. Ya ada ya. Ada beberapa orang adik-adik kita yang lagi magang juga saya. Nah, di masa pandemi ini kan berarti pengangkatan kan tidak ada. Kenapa? Tidak ada masa pengangkatan karena kalau masa pengangkatan itu apa yang harus dipersiapkan? Karena ya itu tadi kalau soal pengangkatan itu kan itu udah ranahnya stakeholder. Nah, maksudku gitu ya. Nah, selama dia belum diangkat ini, itulah yang saya bilang tadi, belajarlah, petiklah hal-hal yang positif, hal-hal yang bersifat ilmu ya. Dari kakak-kakaknya lah, dari yang sudah duluan menjadi notaris. Jadi jangan kecewa, negara nggak ngadain pengangkatan dulu nih karena tertunda. Karena pokok nggak usah, jangan kecewa. Belajar. Jangan kecewa, gitu ya. Semua ada hikmahnya kok. Belajar. Iya, semua ada hikmahnya. Lebih memantapkan dalam pengetahuan keilmuannya dulu. Itu yang penting. Positifnya ya. Itu yang penting sekali. Ya. Kan tadi yang saya katakan bahwa notaris kan jabatan kepercayaan. Gitu. Nah, motivasi yang kedua untuk notaris baru bikin kantor, baru jalan, COVID, tambah lagi budget untuk, ya tadi yang Abang Adrian bilang, untuk tempat cuci tangan, sekat-sekat, perasaan baru bikin kantor, belum terima kerjaan, karyawan, ada protokol kesehatan. Nah, motivasinya apa, Bang? Ya, kalau saya sih, ya itu memang situasi yang nggak bisa dihindarkan, gitu ya. Siapa sih yang mau gitu Januari dia diangkat buka kantor COVID. Siapa yang mau dan siapa yang tahu? Kan nggak tahu. Apa nih semangatnya nih? Semangat aja menurut saya. Yang bagaimanapun juga ya Kak, saya kalau bicara soal pembiayaan kantor sulit juga ya. Dalam masa COVID ini belum ada penghasilan itu sulit gitu ya. Tapi bagaimanapun semaksimal mungkin pertahankanlah kantor itu. Karena harus ada kantor. Harus ada kantor. Betul. Ya, karena kan aturan di undang-undang kan sudah bicara setelah diangkat 6 bulan wajib buka kantor. Ya. Nah, baru buka udah enak-enak, udah siap
Belum ada klien masuk masa pandemi. Iya. Nah, apa yang harus kalau yang sudah lama kan mungkin sudah ada klien Bang ya, sudah ada klien, tidak tadi Abang bilang kan tinggal meyakinkan klien bahwa kita layak. Ya, gitu. itu tadi yang saya katakan, zamannya kita sulit ngadepin kesulitan ya. Okay. Dan saya juga paham lah teman-teman juga karena udah ngejalanin dulu ya. Ngejalanin ya. Kebetulan saya pada waktu saya baru buka kan belum ada ya kan masih sedikit zaman Abang. Belum ada COVID dan saya kan masih sedikit, sekarang udah COVID saya. Ya, jadi masih zamannya normal gitu. Normal itu bukan sekarang abnormal ya, tapi kan begitu. Normal ya. Normal artinya masih ya biasa gitu ya. Jadi saya juga tidak mengalami teman-teman yang baru buka saat ini kena masalah, kena situasi pandemi ini gitu ya. Cuman menurut saya ya itulah yang harus dihadapin. Saya hanya pesan satu, saya nggak bisa mengatakan bahwa tutup kantor dan sebagainya, tidak bisa. Pertahankanlah semaksimal mungkin kantor. Apa yang harus dilakukan? Minimal apa, kasih semangat buat mereka, ada semangat buat mempertahankan buka kantor, karena kan memang aturan. Begini, tadi kembali lagi menurut saya ya, kita udah usaha tapi kalau rezeki itu belum di kita kan nggak bisa juga. Minimal ada ya. Usaha lah Bang. Kita sudah setiap hari duduk di kantor, patuh dengan ketentuan. Tapi kalau memang rezeki kita belum datang, nggak bisa juga, gitu ya. Tapi setidak-tidaknya dengan kita punya kantor dan duduk kita di kantor, gitu ya, ya mempersiapkan diri, belajar dan seterusnya kan, itu satu peluang juga kan, untuk mendapatkan rezeki itu, gitu Mas Mahfud, gitu ya. Berarti nggak usah patah semangat. Jangan patah semangat, gitu ya. Walaupun memang tidak tahu sampai kapan pandemi ini, gitu ya. Walaupun baru melangkah, ya kita ya berharap saja kondisi ekonomi kita kan semakin membaik ya. Kalau membaik ya artinya juga kita sebagai notaris juga membaik juga. Betul, ya. setuju. Ya, peluang-peluang kita semakin besar juga. Gitu. Nah, untuk menciptakan sebuah peluang apa nih Bang yang harus dilakukan Bang? Untuk menciptakan satu peluang. Kan peluang itu kan kalau kita duduk doang kan ya kayak orang berharap-harap gitu. Tapi kalau tidak melakukan sebuah action, apakah peluang itu bisa tercipta? Ya, memang betul juga. Kalau kita cuma duduk aja kan itu memang. Ya contoh, maafnya kayak media juga mengalami kegampangan juga ketika setahun yang lalu. Waduh, ya apalagi yang cetak kagak bisa cetak. Semua akhirnya menggunakan manfaat teknologi digital, teknologi IT. Ya, akhirnya kan ada sebuah gerakan, ada sebuah usaha. Oh, kita beralih kalau di media. Jadi gini, kan notaris juga nggak bisa sembarangan ya, karena dia kan ada aturan yang membatasi dia. Jabatan notaris juga ada kode etik yang membatasi gerak, ruang atau gerak dia gitu ya. Jadi lakukanlah sepanjang itu dalam koridor. Artinya mungkin bagi yang mencari klien tanda kutip lah gitu ya, tanda kutip ya, artinya tuh silakan mencari peluang-peluang itu ya di tengah masyarakat kan. Kan begitu aja saya bisa jawabnya. Ya kan. Yang penting mencari tapi tetap mengikuti koridor-koridornya, aturan di kode etik, aturan di regulasi. Betul, dan jangan sekali-kali berharap akan mendapatkan satu mujizat gitu ya. Tidak usah lah gitu. Atau penyimpangan-penyimpangan. Nggak usah lah ya. Bismillah aja udah. Ya, misalnya ini kan banyak juga ya yang kita lihat ada kasus-kasus itu. Kemarin saya baca di mana ya, di koran yang notaris Sidoarjo Pak Surabaya atau Sidoarjo ya, yang berkaitan dengan website jual beli BPH-TB. PPH-nya BPH-TB pajak ya? Iya, PPH dan BPH-TB apa yang belum disetor, disimpangin gitu, yang belum disetor gitu ya, sehingga menjadikan satu persoalan gitu ya. Nah ini salah satu, kalau itu pun benar gitu ya, nah itu salah satu hal yang menurut saya jangan diikutin.
Bang, boleh nggak aku nanya tentang sedikit mengenai kode etik? Tadi janjinya nggak mau bicara soal organisasi. Iya sih, nggak jadi deh. Crossover. Padahal mau nanya ALB, anggota luar biasa kan akan masuk jadi notaris. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan agar tidak melanggar itu tadi? Jadi Kan ALB kan calon notaris. Nah, kalau jadi notaris kan tadi kan ada namanya undang-undang, kode etik dan sebagainya. Apa yang harus dipersiapkan ALB? ya menurut saya sih kembali kepada diri sendiri ya. Ya. Tadi saya katakan bahwa notaris ini kan jabatan kepercayaan, jabatan yang terhormat gitu ya. Nah, jadi kembali ke personalnya, moralnya, ya, etikanya, itu yang harus betul-betul dijaga, gitu ya. Hanya itu. Godaan banyak masalahnya ke depannya. Godaan banyak. Iya, ketika Bicara jadi notaris. godaan tuh banyak. Apalagi udah jadi notaris, godaannya wow. Iya, dan jangan melihat bagi adik-adik yang baru diangkat notaris, baru menjalankan profesi, nggak usah lihat ke atas deh. Gitu ya. Nggak usah Enak ya. nggak usah. Itu menjadikan satu ya motivasi boleh gitu ya, bahwa saya nanti akan Tapi jangan berlebihan lah mungkin. jangan menjadikan satu penyimpangan gitu ya akhirnya gitu. Nggak usah. Bang, bener nggak sih kalau ALB jadi notaris itu untuk jadi orang kaya? ALB jadi notaris jadi orang banyak kaya. ya kan Mungkin ada motivasi yang begitu gitu ya. Kan kalau Tapi- aku ngobrol nih sama anggota Ya. luar biasa, lu kenapa sih jadi notaris? Notaris enak, tanda tangan duitnya banyak. Iya, itu yang saya bilang tadi. Kenapa? Karena selalu melihat ke atas bahwa notaris, beberapa teman-teman yang udah jadi notaris Cuma hidup- modal pulpen dapat duit. itu jangan deh, jangan. Dan tidak sesimpel itu kok tanda tangan dapat duit gitu. Oh, gitu. Sama kita selalu mengatakan dokter kan tinggal nyuntik dapat duit. Iya. Karena tidak begitu juga kan. Iya iyalah. Tidak kan, yang kita lihat kan hasil akhirnya dokter menyuntik, notaris tanda tangan, gitu. Betul. Ya kan? Disuntik Itu akhirnya mati nggak tuh Iya. pasien. Disuntik kalau dia ternyata sembuh ya syukur, kalau mati masalah. Iya kan, sama juga seorang dokter kan juga harus ada Ilmunya. rule-nya, ilmunya, batasan-batasannya yang dia lakukan. Ujungnya mungkin menyuntik kan ujungnya. Berarti tanda tangan nggak sembarang tanda tangan ya? Oh ya harus itu. Tuh, Jalanin urusan aja sesuai dengan aturan-aturan notaris, undang-undang jabatan Undang-undang notaris, ALB, kode bener. etik, gitu aja udah. Nah. Dan nggak usah ngeliat ke atas. Tadi yang saya sempat singgung kan, kita nggak usah ngeliat harta orang lain, ya, Menghitung- rezeki orang lain, menghitung mobil orang. menghitung mobil orang lain, itu nggak perlu, jangan deh, jangan, biarkan saja, gitu ya. Rezeki orang, nggak akan tertukar. Motivasinya bagusnya apa nih Bang? Apakah jadi notaris jadi kaya? Atau apa ya motivasi yang bagus untuk kenapa sih jadi notaris? Ya, pertama jadi notaris itu satu profesi ya. Oke, Ya, tidak terhindarkan juga untuk mendapatkan uang. betul. Gitu ya. Itu mengikuti lah. Iya, tapi jangan termotivasi menjadi kaya. Kalau termotivasi menjadi kaya berarti apapun akan jadi halal. Mau menghalalkan segala cara jadinya. Oke. Gitu ya. Itu saja. Simpel kan, Mas Mahfud? Gitu, dengerin anggota luar, teman-teman ALB. Motivasi rubah. Sekarang berapa anggotanya sudah notaris yang Mas nunggu nih. ketahui? Yang nunggu Yang nunggu berapa? ribuan puluh, mungkin belasan ribu. Sekarang itu kan gini, 44 apa namanya? Prodi. Pendidikan, prodi. Prodi. Kalau 44, kalau dulu kan kita pernah ngobrol kan dulu, ini off the record. Dalam artian 1.000 setahun. Kalau 44 sekarang, kalau 3.000 setahun, berapa yang nunggu Bang? 3.000 setahun. Misalnya, kalau udah 3 tahun, 5 tahun, 12.000, 20.000 5 tahun mungkin. 15.000 ya. Pengangkatan? Ya. 1.000 belum tentu. Ya itu juga tidak terhindarkan ya. Nah, Tidak terhindarkan. makanya Gitu apa ya. nih motivasinya untuk ke depan bagi teman-teman anggota luar biasa? Tadi kan notaris yang baru udah buka Kayak gini kantor, ya, jadi pandemi. kalau emang sudah teman-teman ALB, ya kalau ALB kan berarti dia sudah
memutuskan buat menjadi Jadi notaris notaris, gitu betul. ya. Jadi kalau sudah memutuskan menjadi notaris, ya haruslah siap-siap ya menerima ya, apa yang akan terjadi pada diri dia sendiri sebagai notaris gitu ya. Kemudian saya nggak ada hal lain, cuma saya ingin mengatakan kalian harus patuh aja lah pada ketentuan dan sekali lagi nggak usah melihat ke atas. Kalau melihat ke atas jadi frustasi aja nanti. Stres ntar. Frustasi. Kok enak ya si A, mobilnya Alfa, Udah, jangan. BMW, Mercy, rumahnya wow 2000 Ya, meter. itu nggak jadi ukuran gitu ya, nggak jadi ukuran semua gitu ya. Ya kalau emang kita punya rezeki untuk membeli itu ya kenapa tidak? Ya, itu Tapi jangan dipaksakan untuk beli. ya untuk mendapatkan itu dengan cara-cara yang Tanda petik tadi. Terakhir Bang, kalau closing statement, ambil semua menjadikan sebuah kesimpulan pandemi ke kondisi Indonesia, masuk pandemi sampai saat ini. ya pertama Buat teman-teman notaris PPAT. ya buat teman-teman semua ya, ini menurut pemikiran saya saja, mohon koreksi kalau saya salah gitu Siap. ya. Jadi masa pandemi ini adalah masa yang tidak bisa kita hindarkan Setuju. dan kita tidak tahu sampai Kapan? berakhirnya gitu ya. Masa pandemi ini membawa dampak pada Semua lini. ekonomi, Oke. terutama pertumbuhan perkembangan ekonomi kita gitu ya. Perkembangan ekonomi kita membawa dampak lagi kepada kita profesi sebagai notaris gitu ya. Nah, oleh karena itu jalankanlah apa adanya saja ya. Jadilah diri sendiri Jadilah diri sebagai sendiri. sebagai seorang notaris, patuhilah mengenai peraturan-peraturan. Memang Betul. berat, kita berat dari 20.000 notaris yang saat ini mungkin saya nggak tahu Lebih. berapa yang membuka kantor, pasti berdampaknya juga Betul. besar sekali ya untuk operasional kantor juga berat dan seterusnya. Tapi ini ada satu hal yang harus kita lalui gitu ya. Dan jangan, kalau memungkinkan, jangan sampai kantor itu tidak, notaris tidak berkantor. Oh, tetap bertahan untuk berbuka lah. Oke. Ya, itu ya. Nah, satu lagi terakhir, ya mari kita berdoa semua. Gua COVID cepat berlalu. Berakhir, Amin. situasi ekonomi kita membaik gitu ya. Dan kita pun juga membawa dampak pada Amin. profesi kita, notaris. Mungkin itulah Mas Mahfud Terima ya, kasih. yang harus kita lakukan gitu ya. Ini terima kasih banyak nih Udah, Mas aku yang terima Mahfud, kasih Bang sudah Adrian. mau menyamparin saya, Sudah mau di menerima kantor. wawancara. Iya, ya. Tapi Grosseper ada yang perlu tadi Gros TV garis bawahi, jadilah diri sendiri dengan mengikuti rule dan aturan yang ada dan tetap semangat untuk buka kantor Oh ya, itulah. dengan kondisi Itu saja. apapun. Itu saja ya. Ya, situasi tambah satu lagi, mari kita berdoa bersama. Nah, ditambah kita berdoa semoga COVID segera COVID berlalu. cepat Itu berlalu. wejangan atau petuah bagi teman-teman notaris yang baru dan teman-teman anggota luar biasa. Tetap semangat. Bang Adrian aja udah, tadi kan di awal udah tahu umurnya berapa. Tetap semangat. Aduh. Pantang mundur, semangat aja dulu. Masalah depan belakangan gitu ya. Ya, itulah ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Nah, gitu. saja. Mas Mahfud gitu ya. Saya mohon maaf kalau Oh iya, seandainya. mumpung masih Syawal bisa nyampe. Oh ya, jadi buat semua teman-teman sejawat saya notaris gitu ya, Se-Indonesia yang boleh. kebetulan mungkin Menyaksikan Gross TV. Gross TV ini gitu ya. Pertama, ini masih di bulan Syawal gitu ya. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya. 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Amin. Jadi Grosseper yang kangen dengan Bang Adrian sudah terpenuhi. Sampai jumpa. Ya. Sebenarnya banyak nih aku Gross TV tanya ke Bang Adrian, tapi karena keterbatasan waktu dan sudah zuhur juga Ya. kita mau sholat.
Ya. Sampai jumpa. Sangat terakhir salam hormat saya ya buat teman-teman semua ya yang menyaksikan wawancara Mas Mahfud ini gitu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan gitu ya. Amin. Itu saja menurut saya. Terima kasih Mas Mahfud. Ya, oke, Grosevers, sampai jumpa di liputan dan wawancara Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.